Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kembali bersama-sama duduk di bawah kaki salib Kristus, mendengarkan kebenaran firman-Nya yang sekali lagi menyapa setiap kita. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sekali lagi berikan untuk setiap kami. Kami sadari betul setiap hari yang baru, setiap nafas dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah untuk setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu menjalani kehidupan kami hari ini dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Roma 8 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah roh yang membangkitkan hidup. Bapak Ibu Saudara, permisi tanya, kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu Saudara bersemangat ketika bangun pagi, menyambut hari yang baru datang? Apakah semangat karena mengingat keluarga kita, suami istri, anak-anak, bahkan orang tua yang membutuhkan kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk menolong mereka? Atau ya seperti biasanya, kita jalani seperti hari-hari yang telah berlalu. Bagaimanapun sikap kita menyambut hari yang baru, pasti akan sangat berarti jika kita memiliki tujuan dan pencapaian yang ingin kita lakukan, serta kita pun berusaha untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari itu. Hal ini juga yang Tuhan inginkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, setiap kita, anak-anaknya. Ada tujuan dan pencapaian hidup yang Tuhan ingin kita kerjakan, dan Ia rindu agar kita melakukan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Ia tinggal dan hidup di dalam diri setiap kita. Kita yang dahulu adalah manusia berdosa, akibat dosa adalah mati. Mati secara rohani dan jasmani. Di mana mati secara rohani berarti dosa itu membuat kita hidup terpisah dari Allah, Sang sumber kehidupan. Kita bahkan tidak sanggup dan tidak bisa melakukan apa yang menjadi tujuan Allah. Kita hanya terus melakukan apa yang berlawanan dari tujuan Allah. Sedangkan mati secara jasmani, tubuh kita pun pada akhirnya akan mati karena dosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, jika roh Dia, yaitu roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, di dalam kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita, maka kita yang mati karena dosa menerima hidup yang baru. Kita yang dahulu mati secara rohani sekarang dibangkitkan karena Roh Kudus hidup di dalam diri kita dan menuntun kita di dalam kebenaran. Sehingga kita yang dahulu tidak bisa melakukan tujuan Allah, kita yang melawan kehendak Allah, kita yang hidup sebagai hamba dosa, kini dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan tujuan Allah dan hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah mau supaya hidup yang telah dimerdekakan ini menjadi hidup yang bergairah, bersemangat untuk memberi diri hidup bagi Tuhan, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh yang nyata, terukur, dan teruji dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana dengan kematian jasmani kita? Bukankah semua manusia pada akhirnya akan mati? Ya, benar. Tetapi kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan ketika kita berjumpa dengan Tuhan di sorga. Hingga saatnya nanti, mari kita tetap setia, tetap bersemangat, tetap bergairah untuk hidup bagi Kristus. Diberi kesempatan untuk hidup, mari
kita tetap bersemangat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hidup yang terus dipimpin oleh Roh Kudus dan berbuah nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa agar Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita membangkitkan semangat kita untuk hidup bagi Allah dan memimpin hidup kita untuk terus berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk karya Allah di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur setiap kami yang sudah percaya kepada Tuhan. Engkau memberikan Allah Roh Kudus-Mu untuk tinggal di dalam kehidupan setiap kami, membangkitkan hidup kami, memberikan kami semangat yang baru untuk kami hidup bagi Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, tuntun hidup kami ya Tuhan, untuk kami hidup di dalam kebenaran, untuk kami hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindak tanduk kami. Tolong kami ya Tuhan sepanjang hari ini. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, kiranya Tuhan tolong kami menjalani sepanjang hari ini dengan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.